Sejarah Taman Macan mengisahkan perjuangan para pemuda Makassar untuk bebas dari jajahan Belanda, membentuk Laskar Harimau Indonesia, serta merencanakan taktik gerilya. Berikut kisahnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Patung yang berdiri di Taman Macan sejatinya bukanlah macan, melainkan harimau. Itu seperti yang terpampang pada prasasti di bawah patung. Patung tersebut bernama Monumen Laskar Harimau Indonesia untuk mengenang perlawanan Laskar Pejuang Angkatan 45 terhadap pendudukan Belanda. Entah apa alasan dan sejak kapan mulai disebut patung macan. Namun menurut prasasti, monumen patung macan diresmikan pada 10 November 1985 oleh Menko Polkam Surono. Monumen tersebut turut memuat nama petinggi dan wilayah gerakan Laskar Harimau Indonesia yang dipimpin Muhammad Shah. Di tiap sisi patung terdapat ukiran yang menerangkan cikal bakal patung tersebut. Di sisi kanan patung tertulis nama pimpinan dan wilayah gerakan Kelaskaran Harimau Indonesia, seperti pucuk pimpinan yang dipegang oleh Muhammad Shah. Pimpinan wilayah untuk Kota Makassar berada di bawah komando R. Walter Monginsidi Bahang, serta 3 lagi wilayah lainnya dengan nama pimpinannya masing-masing. Menurut beberapa catatan sejarah, Laskar Harimau Indonesia adalah pasukan khusus yang berisi para pemuda dan pelajar. Di dalamnya tergabung sejumlah tokoh pejuang tahun 45 yang kala itu sedang memperjuangkan hak-hak warga Makassar. Tidak hanya Walter Monginsidi, namun juga ada 2 bersaudara, Malwi Sailan dan Emi Sailan. Para pejuang tersebut melakukan pemberontakan besar untuk melepas belenggu dari ancaman pasukan kolonial. Beroperasi sekitar tahun 1946 hingga 1947 dan mulai menguasai daerah di sekitar Makassar, mulai dari Goa, Tanah Toraja, Baru, Takalar, Pangkep, hingga Enrekang. Taktik operasinya dengan membagi pasukan dalam unit-unit kecil. Mereka melakukan pergerakan cepat dan sering berpindah-pindah tempat, merancang strategi gerilya untuk melawan pendudukan Belanda dengan cara melucuti senjata-senjata para penjajah. Dalam buku The South Celebes Affair diungkapkan tentang kegigihan para pemuda Makassar untuk menggulingkan para penjajah. Para laskar benar-benar melaksanakan taktik gerilya yang taktis dan bertubi-tubi. Mereka gencar melakukan aksi pelemparan granat serta rentetan tembakan ke kem-kem militer. Diselingi dengan melempar bom ke rumah-rumah petinggi Belanda hingga kantor pusat tempat pemerintahan Belanda menjalankan aktivitas. Serangan tiada henti ini membuat kota Makassar berada pada kekacauan. Akses jalan tidak terkondisikan karena pohon-pohon ditebang dan dibuat melintang di tengah jalan. Kabel-kabel telepon sudah dipotong supaya barak militer tidak bisa menggunakan jaringan komunikasi. Laskar Harimau Indonesia juga merampas seluruh persenjataan militer dari Kenil, kemudian melakukan penyerangan di malam hari secara tiba-tiba ke pos-pos Belanda.
Semakin hari, perlawanan terus berkobar, membuat militer dan sipil Belanda tidak mampu melakukan penyerangan. Pemerintahan mengalami kelumpuhan ekonomi sebab tidak bisa leluasa beraktivitas. Beberapa kantor pusat resmi ditutup untuk menghindari penyerangan lanjutan dari para pejuang. Kala itu, amarah sang laskar sempat mereda akibat tidak ada tanda-tanda perlawanan dari pihak Belanda. Bahkan menganggap sudah berhasil merebut kembali kota Makassar. Namun sayangnya, euforia itu hanya berlangsung sementara. Saat para pejuang lengah, justru terjadi serangan mendadak. Tidak ada persiapan strategi untuk melawan Belanda. Amunisi pun sudah banyak berkurang. Pada akhirnya, Laskar Harimau Indonesia tidak dapat memenangkan pertarungan. Bahkan sampai sekarang, peristiwa ini menjadi sejarah kelam bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Konon, terdapat 40.000 korban jiwa yang dibantai oleh pasukan Belanda. Sebagai bentuk menghargai perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan, maka dibuatlah monumen agar jasa-jasa para pejuang terus diingat oleh generasi selanjutnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.